Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS open lagi. Grup STS diskusi dan rekomendasi bulan April 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 April 2024 teman-teman. Nah, apa itu grup STS rekomendasi dan diskusi April? Teman-teman bisa lihat video di atas untuk detailnya. Nah, kita akan lihat dulu STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS Maret teman-teman. Nah, kalau teman-teman nanti gabung STS rekomendasi, teman-teman akan dapat dua grup ini ya, grup rekomendasi April dan grup diskusi April. Nah, untuk tahu apakah itu, teman-teman bisa lihat grup Rekom Maret. Nah, kita intip STS rekomendasi yang masih aktif saat ini, yaitu di STS rekomendasi Maret teman-teman. Di sini kita cuma di VTNY, baik, pegas nih TP singkat ya. Jadi kita ada swing, kita pisahin di tabel teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu sibuk, teman-teman bisa ngambil saham-saham swingnya aja. Terus ini kita ada Arto cuan ya, terus BTPS kita plan CL dulu, padahal ini masih bisa di hold sebenarnya. Terus ada Petro cuan, ada PTPP cuan, Adi cuan, Visi cuan, TOS cuan, VKTR cuan, dan masih banyak lagi di atasnya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang mau gabung STS rekomendasi bulan April, teman-teman akan dapat bonus, itu adalah screening saham yang bisa buat investasi. Nah, ini ada 38 saham teman-teman, ini udah kita buka dan yang lain kita tutup. Nah, teman-teman akan dapat rumus ini secara gratis di bulan April nanti teman-teman ya. Selain ini teman-teman juga akan dapat perkiraan dividen saham di bursa, ada 175, ini masih saya kasih. Ini yang udah lewat 12 dan masih ada 175 lagi di bawahnya. Jadi masih banyak banget teman-teman ya. Teman-teman harus wajib punya tabel ini bagi teman-teman yang mau jadi dividen hunter. Oke, kita lanjut videonya teman-teman. Assalamualaikum Mas Bro, yang kita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas tentang notasi khusus yang ada di saham-saham di Bursa Efek teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat aja di idx.co.id, perusahaan tercatat notasi khusus di sini guys. Nah, ini guys, ini adalah macam-macam notasi yang ada di Bursa Efek, teman-teman bisa baca sendiri. Karena sekarang ada namanya sistem papan pemantauan khusus yang dibedain cara jual belinya teman-teman. Yaitu pakai metode call action ya. Nah, seperti ini, kayak Cegas ini nggak jalan, kayak Sebat gitu ya. Ini yang baru dari Sebat udah sampai ke 1 malah. Apa ya, yang kemarin Bex ya. Nah, Bex ini juga seperti itu, ya kan, nggak jalan. Nah, rata-rata saham-saham yang, bukan rata-rata ya, semuanya saham yang diperdagangkan pakai call auction, ya udah saya buat video kemarin, itu adalah saham yang ada notasinya. Nah, kayak Bex ini notasinya X. Nah, kita lihat aja di sini teman-teman. X itu apa gitu ya di sini guys. Nah, ini X. Di sini ada apa? Nah, ini X, perusahaan tercatat di papan pemantauan khusus, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, biasanya guys, X ini itu didahului. Ini menurut pengalaman saya aja teman-teman, buat teman-teman istilahnya. Kalau kita misalnya udah tahu lah ya, misalnya kayak Nies ya, misalnya kayak Cegas gitu ya. Nah, Cegas kita udah tahu nih, oh udah ada di sekuritas tuh kodenya X, udah ada X-nya. Ya, kita bisa hindari buat beli. Tapi apa sih yang menyebabkan X ini terjadi? Nah, X ini terjadi guys, kalau di saham Cegas, itu karena dia itu kena UMA, ya, kena UMA. Jadi awalnya tuh UMA. Di sini guys, kita lihat ya Cegas guys ya. Yang saya pantau guys, di sini Cegas itu kena UMA, terus dia kesuspend 2 kali. Nah, di sini udah naik UMA, terus mungkin di sini suspend nggak sih? Terus diturun di sini dia suspend, dan ini suspend lagi. Jadi Cegas ini suspend 2 kali. Habis itu pas waktu dibuka udah ada notasi X. Nah, ini dari suspend teman-teman awalnya. Nah, waktu itu juga saham Cuan itu juga sama. Cuan itu sekarang udah dicabut ya untuk X-nya. Tapi dulu waktu di sini itu kena suspend terus kena notasi X di sini guys. Makanya ARA dan RB-nya 10%. Jadi awalnya guys, ternyata itu kenapa bisa ada X-nya ya? Itu salah satu penyebabnya itu karena saham itu digoreng tinggi atau dibanting dalam. Awalnya kayak gitu guys. Jadi kalau udah ada saham yang kesuspend sekali, mendingan teman-teman jangan beli sahamnya deh. Takutnya nanti kalau dia kesuspend 2 kali, nanti buka-buka langsung jadi call action. Teman-teman akan susah nanti ngejualnya. Jadi alangkah baiknya untuk saat ini itu hindari saham-saham yang udah pernah disuspend sekali. Itu guys ya. Atau misalnya kalau udah UMA lah. Kalau udah UMA ya hindari dulu. Seperti itu juga udah bisa. Itu guys ya. Yang di call action. Dan teman-teman bisa lihat di sini guys, ya kan, ini juga udah
dicatat di sini saham-saham yang ada notasi X nih, kayak Arta, IBFN, Abda, BKSL. BKSL juga X juga ternyata teman-teman. Terus ada ini kode-kode yang lain nih. Di sini ada B ini ya, notasi B ini adanya permohonan pilot bangkrut. Nah, terus ada M, adanya permohonan penundaan kewajiban hutang atau PKPU. Nah, ini yang B mana nih? Ada yang B nggak sih? Nggak ada, di halaman 2 maybe ya. Ini ada berapa saham nih? Banyak juga guys. Di sini ada B, BOS. Ya, kode broker, kode saham BOS. Nah, BOS ini dulu sempat rame loh. BOS ini sempat rame loh. Nih, waktu itu saya malah pernah beli di BOS nih. Nah, di sini rame guys, BOS. Di tahun 2023 awal-awal, akhir tahun 2022 itu BOS ini rame banget dicopetin. Ternyata bangkrut guys. Bangkrut, luar biasa. Dan ini udah B. B itu bangkrut. Nah, bangkrut guys. Guys ya. Pokoknya seperti ini ya. Terus ini apa nih? K, perusahaan tercatat merawat saham dengan hak suara multiple. Nah, ini buat apa namanya? Goto buka gitu kan, yang istilahnya papan ekonomi baru lah. Jadi ini nggak masalah sebenarnya kalau K gitu ya. Nah, kalau KI juga sama, perusahaan hak suara multiple ini juga N juga sama. Pokoknya yang ini guys. Terus yang bahaya itu BM ya, B, M, X itu guys. Terus laporan keuangan nih L. Nah, seperti itu guys, masih bisa baca sendiri ya. Apa namanya di sini. Jadi untuk saat ini sih mending hindari aja saham-saham yang ada notasi khususnya, teman-teman. Dan untuk mengetahui notasi khusus itu apa, Mas Pur bisa baca di IDX ini. Dan saham-saham yang apa namanya ada notasinya di sini juga udah lengkap disebutin. Teman-teman jangan dibeli kan gitu guys ya. Mungkin ada 100 lebih maybe guys. Coba kita lihat ya ada berapa nih all. Ada anjay. 229, gila, banyak banget. Wow, jadi ada dari 800 saham yang ada di bursa, itu 200-annya itu saham dengan notasi khusus. Artinya 25% guys. 25% saham yang ada di bursa itu ternyata saham busuk. Nah, siapa yang salah kalau seperti ini? Kayaknya Bursa Efek harus membenahkan diri deh. Kalau misalnya dari 800 saham terus saham busuknya 50 atau 25, nah itu masuk akal lah. Tapi kalau ini dari 800 saham yang busuk 229. Ini berarti ada kesalahan di Bursa Efek sih kalau menurut saya guys. Nggak tahu mungkin mereka itu ngipoin saham yang aneh-aneh atau kurang ketat untuk menyaring perusahaan yang mau IPO atau apalah. Pokoknya ini aneh guys. Kalau dari 800 saham terus ada 229 saham yang busuk. Semoga aja bursa segera membenahkan diri ya, jangan sampai nanti ditinggalkan oleh para investor atau para trader ya gara-gara regulasinya yang buruk. Oke, mungkin saja Mas Bro yang kecil untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.